Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali rasanya saya, Sevi Wahyuni, dapat memandu acara Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat episode kali ini. Program ini merupakan program kerja Pokjalu bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik yaitu makna dan fungsi janur dan ilalang dalam upakara keagamaan Hindu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Ibu Nyoman Suryani SPD. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Sevi. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Niwayan Purnamasari SPD. Om Swastiastu Ibu. Umat sedharma di rumah pasti tidak asing lagi dengan yang namanya janur atau dalam bahasa Bali disebut busung dan ilalang atau ambengan. Nah, hampir di semua upakara keagamaan Hindu janur dan ilalang digunakan. Bahkan janur itu sendiri merupakan dasar dari upakara atau pembuatan banten dalam keagamaan Hindu. Lalu umat sedharma mungkin bertanya-tanya, kenapa kita harus menggunakan janur dan ilalang? Kenapa tidak daun-daun yang lainnya? Seperti itu. Nah, berbicara tentang hal itu, Tiang ingin bertanya kepada Ibu Nyoman terlebih dahulu mengenai bagaimana sih sebenarnya asal-muasal atau mitologi dari janur itu sendiri, kenapa digunakan dalam upakara keagamaan Hindu. Ya, baik Sepi, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengapa kita sebagai umat Hindu di Bali menggunakan busung atau janur dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Nah, dalam agama Hindu di Bali, hampir semua tanaman atau tumbuhan kita manfaatkan dalam pelaksanaan upacara yadnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengapa busung ini atau janur ini kita gunakan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam Usana Bali dikisahkan bahwa Dewa Pasupati yang sedang berstana di Gunung Mahameru mengutus putranya yang bernama Dewa Putrajaya beserta Dewi Danu untuk pergi dan berstana di Pulau Bali. Dewa Pasupati puniki mengutus putranya yang bernama Dewa Putrajaya dan Dewi Danu untuk pergi dan berstana di Pulau Bali. Dewa Pasupati bertujuan agar Dewa Putrajaya puniki beserta Dewi Danu menjadi junjungan umat yang ada di Pulau Bali. Nah, sebelum keberangkatannya, Dewa Pasupati memberikan beberapa wejangan kepada Dewa Putrajaya puniki. Kemudian Dewa Pasupati pun juga membekali sehelai kain yang mana kain tersebut atas keajaiban Ida Sang Hyang Widiwasa, kain tersebut ternyata terbuat dari busung atau janur kelapa gading. Nah, kemudian setelah keberangkatan mereka, tujuannya adalah memberikan kain tersebut supaya Dewa Putrajaya puniki beserta Dewi Danu selamat sampai tujuan. Dewa Pasupati pun berkata, "Wahai putraku, semoga engkau selamat sampai tujuan dan juga selamat memimpin dan menjadi junjungan umat yang ada di Pulau Bali tersebut." Nah, karena
perkataan dari Dewa Pasupati puniki kepada Dewa Putrajaya yang mana merupakan Dewa Mahadewa. Nah, umat Hindu Bali pun tersebut memiliki keyakinan bahwa kain yang terbuat dari janur kuning yang berasal dari kelapa gading tersebut merupakan hal yang sangat suci, sehingga busung puniki dijadikan bahan dasar setiap upakara yang ada di Pulau Bali. Mungkin sedikit seperti itu, Sepi. Iya, itulah awal mula dari kenapa busung itu atau janur digunakan dalam upakara keagamaan Hindu di Bali. Nah, kemudian kita sudah berbicara dengan mitologi janur. Nah, Tiang pindah ke Ibu Rini, yaitu berbicara mengenai mitologi dari ilalang atau ambengan itu sendiri. Nah, Ibu Rini, seperti apa awal mula dari ilalang, kenapa digunakan dalam upakara keagamaan Hindu? Silakan. Terima kasih, Sevi, atas pertanyaannya. Nah, umat Hindu sedharma dimanapun berada, kali ini Tiang akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang mitologi ilalang. Nah, ilalang atau dalam bahasa Bali biasa kita sebut sebagai ambengan, itu sering sekali kita temukan dalam berbagai macam ritual upacara atau upakara keagamaan Hindu. Nah, termasuk secara khusus adalah Hindu Bali. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti ini, sesirat, kemudian ini. Nah, beberapa hal ini sangat sering kita temui pada saat upacara ataupun ritual keagamaan agama Hindu. Nah, kenapa daun ilalang ini yang biasa sangat sering kita lihat di kebun ataupun di alam sekitar, alam liar, kenapa ini dianggap suci? Ini ada penjelasannya dalam kitab Adiparwa. Pada zaman dahulu ada seorang begawan yang bernama Begawan Kasyapa yang memiliki 2 orang istri bernama Dewi Kanru dan Dewi Winata. Dewi Kanru dan Dewi Winata ini masing-masing memiliki anak. Nah, Dewi Kanru memiliki 100 anak, yang dalam hal ini 100 anak tersebut berupa 100 ekor naga. Kemudian Dewi Winata memiliki 2 anak, yang dalam hal ini adalah 2 ekor burung. Yang pertama adalah Aruna, itu adalah burung yang tidak memiliki kaki yang kemudian menjadi kendaraan dari Dewa Surya. Sedangkan yang kedua adalah burung Garuda yang saat ini kita kenal sebagai kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, asal muasalnya adalah suatu ketika Dewi Kanru dan Dewi Winata ini mengadakan taruhan, semacam taruhan seperti itu, tentang warna kuda apa yang warna kuda yang akan muncul pada saat pemutaran Gunung Mandaragiri yang dilakukan oleh para dewa dan para raksasa untuk mendapatkan tirta amerta, yang mana kita ketahui secara bersama bahwa barang siapa yang dapat meminum tirta amerta itu akan dapat hidup kekal dan abadi, seperti itu. Nah, pertaruhan ini maksud saya Dewi Kanru dan Dewi Winata bertaruh bahwa siapa yang berhasil menebak dengan tepat warna dari kuda yang akan keluar akan menjadikan yang kalah sebagai budaknya. Nah, Dewi Kanru menebak bahwa warna kuda yang akan keluar itu adalah warna hitam. Sementara Dewi Winata menebak bahwa warna kuda yang akan keluar adalah warna putih. Nah, pada dasarnya memang ternyata warna kuda yang keluar pada saat pemutaran Gunung Mandaragiri adalah warna putih. Mengetahui hal itu, Dewi Kanru yang tidak mau kalah sama sekali beserta dengan anaknya yang 100 orang naga ini melakukan tipu daya ataupun tipu muslihat dengan cara menyemburkan bisa naga ke bulu kuda tersebut sehingga kuda tersebut yang tadinya berwarna putih menjadi berwarna hitam. Nah, kemudian setelah pemutaran Gunung Mandaragiri, kuda tersebut keluar dan ternyata berwarna
hitam, otomatis Dewi Winata kalah. Dan Dewi Winata akhirnya dijadikan budak oleh Dewi Kandru untuk menjaga ke 100 orang anaknya yang notabene-nya adalah 100 ekor naga tadi. Bisa dibayangkan dong betapa susahnya menjaga, mengasuh 100 ekor naga yang sangat sulit untuk diatur ini. Nah, melihat hal tersebut, Sang Garuda merasa iba dan kasihan terhadap ibunya dan akhirnya mencoba untuk menggantikan ataupun menanyakan apa kira-kira yang dapat dia lakukan agar ibunya terbebas dari hukuman budak tersebut. Nah, Dewi Kandru dan ke-100 naga ini mengatakan bahwa Dewi Winata ataupun ibu dari Sang Garuda ini bisa bebas dari menjadi budak asal saja bisa mendapatkan tirta amerta dari tangan para dewa yang berhasil tadi didapatkan dari hasil pemutaran Gunung Mandaragiri. Nah, sebagai anak yang subakti kepada orang tua, tidak tega melihat penderitaan orang tuanya, pergilah Sang Garuda ke para dewa untuk meminta tirta amerta tersebut. Nah, ditemuinya lah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu menanyakan, ada apa kira-kira, kenapa Sang Garuda meminta tirta amerta tersebut yang tidak boleh sembarang orang mendapatkan, seperti itu. Nah, diutarakan oleh Sang Garuda keinginannya ini, mendengar keinginannya tersebut, terenyuhlah Dewa Wisnu akhirnya memberikan tirta amerta dalam wadah kamandalu kepada Sang Garuda. Sang Garuda membawakannya ke para naga. Saking senangnya para naga ini akan mendapatkan tirta amerta, bahwa mereka akan hidup kekal abadi, tidak akan terkalahkan dan sebagainya. Mereka tergesa-gesa karena Sang Garuda mengatakan bahwa sebelum mereka meminum tirta amerta, mereka harus menyucikan diri terlebih dahulu dengan cara mandi. Akhirnya para naga tergesa-gesa pergi untuk mandi dan meninggalkan tirta amerta tersebut di atas ilalang. Melihat tirta amerta tersebut tanpa penjaga sama sekali, datanglah Dewa Indra mengambil kembali tirta amerta tersebut dan percikan tirta amerta tersebut mengenai daun ilalang. Nah, mengetahui tirta amerta tersebut telah diambil kembali, dengan rasa kecewa yang luar biasa, para naga berusaha untuk menjilati dari tirta amerta yang jatuh tadi ke atas ilalang, sehingga karena kita tahu bersama bahwa masing-masing dari sisi ilalang ini adalah sangat tajam. Nah, karena para naga menjilati tirta amerta yang jatuh ke atas ilalang tadi, itu menyebabkan lidah dari naga ataupun ular menjadi terbelah dua sampai sekarang ini. Nah, begitupun sisi kanan dan kiri dari ilalang tersebut biasa kita jumpai berwarna merah. Kenapa? Karena itu merupakan darah dari lidah naga dan ular tadi. Seperti itu. Maka dari itu, sejak hari itu dipercaya atau diyakini bahwa ilalang ini bersifat suci karena telah mengandung tirta amerta. Seperti itu. Nah, itulah asal muasal ilalang, kenapa digunakan dalam keagamaan Hindu, dari cerita dua orang istri dari Bhagawan Kasyapa, kemudian hingga tirta amerta jatuh dan terkena ilalang, sehingga ilalang itu disucikan, dianggap suci, seperti itu. Nah, umat sedharma dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai mitologi dari janur dan ilalang. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi. Nah, fungsi dari daun janur kelapa dan ilalang itu sendiri. Nah, saya kembali ke Ibu Nyoman terlebih dahulu. Nah, Ibu Nyoman, apa kegunaan dan fungsi dari janur, serta mengapa tepi janur itu harus dihilangkan pada saat digunakan? Silakan. Ya, baik Sepi. Seperti yang kita ketahui, fungsi dan kegunaan janur ini tentunya umat sedharma Saransami sudah banyak yang tahu. Bahkan kita hampir setiap hari menggunakan janur
untuk mengaturkan yadnya yang kita persembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi. Iya, Seperti contohnya canang sari yang biasanya terbuat dari janur, ada sampian-sampian, gantungan, cenigo, dan juga kita mengaturkan atau membuat taledan, tamas yang terbuat dari janur juga, tapi yang tua, yang sudah tua atau yang berwarna hijau. Nah, apa sebenarnya fungsi dari janur puniki? Di sini ada warna kuning. Warna kuning melambangkan kemakmuran beserta kesemarakan kita dalam melaksanakan upacara pelaksanaan yadnya. Kemudian busung ini atau janur ini biasa kita tuas atau membuat reringgitan. Nah, selain menampakkan keindahan, reringgitan tersebut juga melambangkan ketulusan dan kelanggengan hati dari umat yang melaksanakan upacara yadnya tersebut. Nah, kemudian di dalam janur ini kita melihat ada tepi yang berwarna hijau. Nah, tepi puniki secara umum biasa ibu-ibu menghilangkan tepi yang warna hijau ini selain menampakkan supaya tetuasan mereka menjadi indah, ya, menghilangkan tepi puniki dengan tujuan bahwa kita telah menghilangkan segala kesombongan, keangkuhan yang ada pada diri manusia, sehingga kita melaksanakan upacara mengaturkan niatnya dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, seperti itulah tujuan kita dan fungsi dari janur tersebut. Ya, seperti itu, Sepi. Baiklah, nah itu tadi penjelasan mengenai fungsi atau kegunaan dari janur. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari membuat canang sari, untuk membuat porosan juga menggunakan janur, dan upakara-upakara lainnya. Semua upakara dalam keagamaan Hindu menggunakan janur. Nah, kemudian tepinya dilepaskan atau dihilangkan itu untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan dari dalam diri manusia, sehingga kita mengaturkan upakara itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke Ibu Rini. Nah, Ibu, apa fungsi atau kegunaan dari ilalang itu sendiri? Silakan. Terima kasih, Sepi. Nah, fungsi dan kegunaan dari ilalang seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu ada beberapa. Nah, yang paling sering kita lihat adalah ini adalah sesirat. Nah, sesirat ini biasa digunakan oleh para pemangku atau pemangku sendiri untuk memercikan tirta ataupun menyiratkan tirta setelah upacara persembahyangan ataupun sebelum upacara persembahyangan. Nah, untuk menjaga kesakralan dari sesirat ini dibuat dengan beberapa helai dari ilalang. Nah, untuk menjaga kesucian dari sesirat ini biasa dibuat dari 11 helai ilalang sendiri, kemudian 33, dan yang terakhir yang paling banyak adalah 108. Jadi tidak sembarang. Kalau kita membuat sesirat, yang pertama yang paling sedikit itu, sekali lagi saya tekankan, yaitu 11 helai, 33 helai, dan yang paling banyak adalah 108 helai. Ini digunakan untuk menyiratkan tirta oleh pemangku, baik itu sebelum maupun setelah selesai persembahyangan. Kenapa harus menggunakan ilalang? Karena dipercaya tadi selain ilalang mengandung tirta amerta, yang kedua adalah memohon kesucian dan juga memohon segala restu dari alam semesta agar umat yang mendapatkan percikan tirta amerta dapat mendapat kesucian dan juga dapat fokus dalam melaksanakan persembahyangan. Seperti itu. Jadi ini dia fokus dari ataupun fungsi dari ilalang dalam bentuk sesirat. Ya, satu lagi sebelum lanjut, yaitu diikat dengan menggunakan benang tridatu atau benang 3 warna, yaitu benang yang berwarna putih, merah, dan hitam sebagai perlambang dari Trimurti. Itu dia tadi sesirat.
Kemudian yang kedua adalah Sirawiste atau Karawiste yang seperti ini. Nah, kalau yang ini umat Sedharma pasti sering sekali menjumpai pada saat orang bersembahyang, kemudian mewinten, upacara wiwaha, sudi wedani atau upacara masuk dalam agama Hindu, dan potong gigi dan beberapa upacara lainnya biasa menggunakan Sirawiste seperti ini. Nah, kalau Sirawiste ataupun Karawiste seperti ini, umat Sedharma, ini dibuat dengan 3 helai daun ilalang yang diikat menjadi satu. Kenapa harus 3 helai? Ini perlambang dari Trimurti sendiri, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian diikat dan di tengahnya diselipkan kalpika. Nah, kalpika ini terbuat dari daun bunga kembang sepatu yang dilipat sedemikian rupa, kemudian diselipkan bunga membentuk windu. Dan di tengahnya diikat membundar, itu dia melambangkan ide Sang Yang Widiwasa, diikat di atas kepala kita seperti ini. Nah, kemudian ini akan membentuk lambang Trimurti juga dengan bantuan bije nantinya. Jadi ini sekali lagi digunakan pada upacara pawiwahan, kemudian pewintenan, selanjutnya adalah sudi wedani dan potong gigi. Fungsi lainnya juga adalah digunakan sebagai sarana untuk mensakralkan sesuatu atau biasa kita sebut dengan pasupati. Kedua, biasa upacara pitrayatnya itu sebagai pengawak. Dan yang terakhir itu biasa digunakan akarnya, bukan hanya daunnya saja, akarnya dengan madu digunakan untuk pada saat kita ngelinggihan aksara pada saat proses ngerajah, kalau orang mau buat yang namanya kajang kawitan untuk upakara ngaben, seperti itu. Jadi dia banyak sekali dan masing-masing kegunaannya, helainya itu semua ada maksud dan tujuannya. Yang pertama tadi untuk melambangkan Trimurti sendiri, seperti itu. Umat Sedharma begitu banyak kegunaan atau fungsi dari daun ilalang itu sendiri. Bukan hanya daun atau batangnya, tetapi juga dari akarnya. Sama halnya dengan janur juga seperti itu. Bukan hanya dari daunnya, tetapi batangnya juga berfungsi, buahnya juga berfungsi, dan akarnya pun berfungsi. Demikianlah tadi bincang-bincang bersama Ibu Nyoman dan Ibu Rini dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nyoman dan Ibu Rini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada pengurus Pura Bujangga Siwa atas tempat yang telah diberikan. Saya beserta rekan yang bertugas pamit undur diri. Om Santi 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 Om.